Apa refleksi kita di tahun 2024 di penghujung tahun ini yang terkait dengan mahasiswa atau peran kita sebagai pembimbing akademik ya, baik pembimbing akademik itu membimbing secara formal maupun kita sebagai role model mahasiswa kita. Nah, hal yang penting menurut saya adalah bagaimana komunikasi kita dengan mahasiswa itu berjalan dengan baik. Tentu ya ada gap. Nah ini gap ini kesenjangan antara kita usia dosen apalagi yang mungkin sudah senior gitu ya dengan yang baru masuk, mahasiswa yang baru masuk mungkin bisa puluhan tahun. Nah ini kuncinya komunikasi harus bagus dan harus terbuka, membuka diri satu sama lain karena mungkin sudah agak beda ya antara dosen yang senior ataupun dosen pemula gitu ya, dosen baru dengan mahasiswanya. Nah, misalnya cara komunikasinya, cara bicaranya, medianya mau pakai apa ya. Kadang-kadang mau pakai komunikasi di handphone gitu ya, melalui WhatsApp ataupun SMS gitu ya, ataupun email, kadang-kadang bahasanya pun juga lain. Nah, penting ya komunikasi kita memahami lagi bahasa-bahasanya, mungkin bercandaan-bercandaan kita dengan mahasiswa itu udah masuk atau belum gitu ya. Nah, atau begitu juga di kelas. Nah, bagaimana kita mencoba menggali, mendengarkan kemauan mereka, masukan-masukan mereka atau kritik-kritik mereka terhadap ya cara kita mengajar, bahan ajar kita, tugas-tugas kita, ya tugas-tugas yang kita berikan kepada mereka, gitu ya. Ini penting komunikasi. Nah, yang kedua, gimana caranya sesedikit mungkin gap yang terjadi dalam hal apa ya power relations ya, hubungan yang melibatkan kekuasaan antara dosen dan mahasiswa. Tentu dosen sudah pasti ya lahir duluan, hebat, ya sudah kompeten menjadi seorang dosen. Nah, tetapi bagaimana respect itu didapatkan dari mahasiswa karena memang keahlian kita, karena kompetensi kita bukan semata-mata karena, "Weh, gue dosen loh, lu kan mahasiswa," gitu ya. Nah ini kesenjangan ini berkecil agar transfer dari pengetahuan ya, mengembangkan kompetensi mereka ataupun juga mengembangkan skill mereka itu sedikit mungkin barrier-nya gitu. Karena kalau ada jarak yang sangat tinggi, wah jatuh sangat sangat lebar gitu, gapnya sangat lebar. Biasanya agak agak antara untuk menangkap informasi-informasi dari dosen ke mahasiswa itu juga terhambat gitu. Ya. Nah mungkin ada agak ada sungkan atau mungkin mahasiswanya agak reluctant atau mahasiswanya mungkin cuek ya karena kita terlalu memaksa gitu ya menekan mereka untuk menerima apa yang kita ajarkan, ya kita tidak membuka ruang untuk diskusi, berdebat, ya tidak interaktif hanya satu arah, udah ditinggalkan itu. Apalagi dengan kemajuan teknologi, ya kan, mahasiswa tinggal buka ya mau di googling atau sekarang ada ChatGPT dan segala macam, ya generative AI, udah banyak sekali. Nah, jadi kan ketika gap dari power itu ya, itu semakin mengecil, yang terjadi adalah hubungan yang mendekati equal, ya, yang mendekati equal ya, bukan equal sama, bukan, karena dimanapun juga ada dosen, ada mahasiswa ya, pasti mahasiswa akan respect dengan kita karena ya kehebatan kita dalam tanda kutip ya, tapi kita tidak semena-mena dengan kehebatan kita, kompetensi kita itu gitu. Nah, sehingga mereka senang berkomunikasi dengan kita, bergaul dengan kita, mendapatkan ilmu manfaat dari kita gitu ya, menjadikan kita benar-benar role model yang mereka, wah iya benar nih, ini ngajarnya enak banget ya, walaupun sulit tapi kok disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan aku mudah memahaminya. Tugas-tugasnya kok ya semangat ini kalau mengerjakan tugas-tugasnya, ujian-ujiannya juga saya bisa lalui dengan baik. Toh hasil akhir itu yang ingin diharapkan dari sebuah proses pembelajaran yang panjang kan itu ya. Bagaimana belajar menyenangkan, ya, memori mahasiswa terhadap dosennya juga positif, ya kan, bukan cerita-cerita negatif atau cerita-cerita buruk tentang kita yang diingat sampai nanti mereka tua
Sehingga, waduh zaman gue kuliah dulu, waduh dosennya killer gitu ya. Nah, nggak tahu kalau teman-teman dosen baru, dosen pemula inginnya diingat sebagai dosen killer gitu ya, enggak lah. Nggak, saya kira nggak kayak begitu ya. Nah, itu satu hal kecil yang menurut saya penting dan bisa kita tingkatkan ke depan, cara komunikasi kita yang lebih bagus ya, baik tertulis, verbal ya, menjadi teman buat mereka tumbuh bersama dan juga memperkecil gap uh, uh, apa namanya, suatu hubungan yang disebabkan oleh relasi kekuasaan di antara dosen dan mahasiswa. Nah, setuju nggak? Coba tuliskan di kolom komentar ya. Kalau ada juga poin-poin lain atau hal lain yang ingin dibahas sebagai bagian dari refleksi 2024, silahkan. Insya Allah ini kita ingin 2025 lebih baik tentunya ya. Semoga Anda mendapatkan hal yang positif dari apa yang saya sampaikan. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe ya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya.